Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in ilahi anta maksudi wa radaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahajuriyah layasirna rasa PPKN, khususon guru agung kita semua Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syefla Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Muttaqi Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segenap para wakil talqin, para petani anti gempa yang dibisakan hadir pada saat ini, wabil khusus Romo Kiai Haji Anang Asy'ari, senantiasa Allah berkahi segala hidupnya, Allah berikan panjang umur usia dunianya, ditambah keberkahan dalam langkah-langkah kehidupannya. Bunda Kaya Suksmono beserta tim MOI, serta para petugas manaki, dan seluruh para pemangku manaki, dan seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layasirna Rasa PPKN di seluruh dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi juga mengatur seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang dalam kehidupan ini, kecuali dengan izin Allah. Karena Allah mengetahui dan mengatur kehidupan ini. Dan barang siapa beriman kepada Allah dengan istiqamah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, memantapkan imannya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di jagat raya maupun yang terjadi di jagat kecil sanubari manusia. Kalau kita melihat jagat raya adalah manifestasi daripada jagat kecil yang ada di dalam diri kita. Maka Allah mengetahui apapun yang telah dilakukan oleh manusia. Dan begitu pula dengan silih berganti waktu pagi, sore, siang, malam, kesenangan dan kesedihan, ataupun kebahagiaan pun musibah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 11 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka manusia dalam menghadapi musibah ini diberikan 4 tingkatan. Yang pertama, bila mendapatkan musibah, kebanyakan, hampir seluruhnya adalah marah. Apalagi yang terjadi sekarang. Ada anaknya sedang keluar,
dan mereka ternyata meninggal 7 orang di Bekasi, di Kali Bekasi. Itu kan membuat parah. Kenapa bisa meninggal dunia? Padahal itu sudah kehendak Allah. Yang pertama ada tingkatan marah. Yaitu ketika menghadapi musibah dia marah baik dengan hatinya. Seperti benci terhadap Rabbnya. Dan marah terhadap takdir Allah atasnya. Dan kadang-kadang sampai kepada tingkat kekufuran. Saking musibah itu datang bertubi-tubi kepada diri kita. Kadal fakru ayakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran itu menjadikan kita menuju kepada kekufuran. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 11 yang artinya Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kadang-kadang dia marah dengan lisannya, seperti menyeru dengan kecelakaan, atau menghujat dengan kebinasaan dan sebagainya. Atau marah dengan anggota badannya, seperti menampar pipinya, merobek saku baju, menarik-narik atau menjambak rambutnya, membenturkan kepala ke tembok atau sejenisnya. Yang di situ adalah ekspresi ketidaksukaan, kemarahan pada apa yang terjadi kepada diri. Yang kedua, seseorang bila mendapatkan musibah, yaitu sabar. Bagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, as-sabru mislu ismuhu murrun. Mazaqatuhu lakin awakibuhu ahla minal amali. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, akan tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Maka orang yang sabar itu akan melihat bahwasannya musibah itu berat baginya. Dan dia tidak menyukainya, akan tetapi dia membawanya kepada kesabaran. Ini untuk ikhwan semua. Bagaimana menyikapi baik kebaikan, baik keburukan, baik namanya musibah, baik apapun, mereka mengatakan di sini senang, di sana senang. Dan tidak adalah sama di sisi antara adanya musibah dengan tidak adanya. Bahkan dia tidak menyukai musibah itu, akan keimanannya melindungi dia dari marah. Dan yang ketiga adalah tingkatan orang-orang yang mendapatkan musibah adalah tingkatan kepada ridha. Dan ini lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 2 perkara tadi. Ada yang menerima musibah dengan marah dan sabar. Maka di sini dinisbahkan, disandarkan terhadap qada dan qadar, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi ia bersedih karena musibah tersebut, karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang sedang berenang dalam qada dan qadar. Kemana saja qada dan qadar singgah, maka dia pun singgah bersamanya. Baik di atas kemudahannya ataupun kesulitannya. Jika diberi kenikmatan atau ditimpa musibah, maka semua menurutnya dia adalah sama. Bukan karena hatinya mati, bahkan karena sempurnanya ridho kepada Rabbnya, dia bergerak sesuai dengan kehendak Rabbnya. Bagi orang yang ridho adanya musibah ataupun tidak adalah sama, karena dia melihat bahwasannya musibah tersebut adalah ketentuan Rabbnya. Inilah perbedaan antara ridho dan sabar. Maka tahapan seperti ini, antara pertama marah mendapatkan sewajar, sabar dan ridho,
Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Lasyina Rasa. Kita kembali kepada tujuan semula. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita haruskan adalah ilahi anta maksudi. Waridhaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Yang tujuannya nanti bukan hanya tujuan kita, apapun yang kita lakukan ibadah di dunia, kita lakukan tujuannya hanya kepada Allah. Ridhonya ridha Allah, cintanya cinta kepada Allah, dan akhirnya dimanapun kita bersama dengan Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang keempat, tingkatan orang-orang yang kena musibah adalah bersyukur. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Maka guru kita mengajarkan pada kita, alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Allah telah memberikan keutamaan yang banyak kepada kita semua. Kepada orang mukmin, seperti Allah berikan keutamaan tersebut kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini yang diberikan oleh guru kita. Maka di mana seseorang yang keempat tingkatan musibah bersyukur, dia bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya, dan jadilah dia termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur ketika dia melihat bahwa di sana terdapat musibah yang lebih besar darinya, dan bahwasannya musibah-musibah dunia lebih ringan daripada musibah-musibah agama. Bahwasannya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat, dan bahwasannya musibah ini adalah sebab agar dihapuskannya segala dosa-dosanya. Dan kadang-kadang untuk menambah kebaikannya, maka dia bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut. Nabi SAW bersabda yang artinya tidaklah musibah menimpa seseorang muslim kecuali Allah akan menghapus dosanya pada musibah tersebut, sampai pun dapat yang diberikan kepada manusia yang sedang diberikan namanya cobaan oleh Allah. Bagaimana semua itu kita lalui? Maka bagaimana mendapatkan ketenangan bila kita sedang tertimpa dengan musibah tersebut? Maka semua manusia harus beriman kepada Allah. Yang tadi di awal bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, kepada qalbunya. Seseorang yang bersabar, seorang yang bersyukur, seseorang yang ridha atas namanya apapun yang diberikan oleh Allah, maka dia akan memberi petunjuk kepada qalbunya. Allah akan memberi ketenangan kepadanya. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya iman itu berkaitan dengan hati. Apabila hatinya mendapat petunjuk, maka anggota badannya pun akan mendapat petunjuk pula. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa ija fasadat fasadal hasadu jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak daging tersebut, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Maka berkata Al-Qamah menafsirkan ayat di atas surat At-Taqabun ayat 11, yaitu seseorang yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengetahui bahwasannya musibah tersebut dari sisi Allah, maka dia pun ridha dan menerima, berserah diri kepada Allah.
Maka tafsiran Al-Qamah tersebut menunjukkan bahwasannya ridho terhadap takdir Allah merupakan konsekuensinya iman. Karena sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berarti dia mengetahui bahwasannya takdir itu dari Allah. Sehingga dia rela dan menerimanya. Maka apabila dia mengetahui bahwasannya musibah itu dari Allah, akan tenang hatinya. Dan senanglah hatinya. Karena inilah di antara penyebab terbesar seseorang merasakan ketenangan, kesenangan adalah beriman pada qada dan qadar. Maka dikatakan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Kita semua sudah diberikan alatnya, sudah diberikan caranya, sudah diberikan senjatanya oleh guru agung kita semua. Bagaimana kita semua dapat mengamalkannya, mengamankannya, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang al-mahdi, yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menyegerakan balasannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan kejelekan kepada hambanya, maka Allah akan menunda balasan dari dosanya sampai Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Dalam hadis ini jelaskan bahwa Allah menginginkan kebaikan dan kejelekan hambanya. Akan tetapi kejelekan yang dimaksudkan di sini bukanlah kepada zat kejelekan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah, dan kejelekan tidaklah disandarkan kepada. Maka barang siapa menginginkan kejelekan kepada zatnya, maka kejelekan itu disandarkan kepadanya. Akan tetapi Allah menginginkan kejelekan pada suatu hikmah, sehingga jadilah hal itu sebagai kebaikan ditinjau dari hikmah yang dikandung. Sesungguhnya seluruh perkara ini di tangan Allah Azza wa Jalla berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah berfirman tentang dirinya, sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maka semua perkara ada di tangan Allah. Dan seseorang tidak akan lepas atau salah atau keliru berbuat maksiat dan kurang menunaikan kewajiban. Maka apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, akan Allah segerakan baginya balasan dari perbuatan dosanya di dunia. Apalagi diuji dengan hartanya atau keluarganya, dirinya sendiri, atau dengan seseorang yang menjadi sebab adanya ujian-ujian tersebut. Maka di sini kita diberikan kemampuan, ketangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari guru kita semua agar kita bisa melampaui jalan-jalan kita sekarang. Apalagi di 11 September kemarin, kalau kita ingin selamat, berapatlah kepada juru selamat. Lakukanlah, bacalah salawat Bani Hasim setiap sebelum engkau tidur sebanyak 1681 kali. Itu kita lakukan, kita istiqomahkan agar bagaimana salawat itu, kalau dalam bahasa hikmahnya, orang banyak salawat itu menimbulkan ketenangan. Orang yang banyak bersalawat itu namanya mengundang-undang rezeki. Dengan salawat mengundang-undang rahmat Allah. Siapa yang bersolat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali saja dibalas oleh Allah 10 kali balasan dengan salat tersebut. Karena yang kita salawati adalah insan kamil mukamil yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan suatu musibah. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Tidak akan naik kelas seorang ikhwan bila mereka tidak diuji. Yang diuji walaupun ujian berat apapun, kalau emas tetap emas. Emas tidak akan berubah menjadi perak. Emas akan tetap jadi emas. Apalagi mereka yang sudah
disempurnakan dirinya menjadi orang-orang Islam yang secara kafah. Dengan talqin zikir ini mereka itu senantiasa bersyukur, bersabar, dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ujian ini untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapanpun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, kapanpun kita melaksanakan apapun yang ada dalam diri kita, semuanya itu hanya kita diperjalankan oleh dalangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengikuti. Kalau kita sudah masuk kotak, berarti kotak itu tidak akan bergerak. Kita bergerak sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala apapun yang diberikan oleh Allah, baik kesenangan, baik kebahagiaan, baik kesedihan, ataupun musibah, semuanya itu berawal daripada diri kita. Allah sedang senang kepada kita untuk mendengar rintihan-rintihan zikir kita di hadapan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.